Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fajar dan Pak Arya dari CSIS, yang saya hormati para direksi, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja yang hadir di sini menemani saya untuk nantinya menjawab beberapa pertanyaan barangkali yang sifatnya sangat teknis karena beliau-beliau adalah expert di bidangnya masing-masing. Saya sebutkan di sini Pak Sidik Juniarso, Direktur Hukum Umum dan Keuangan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Yang saya hormati Bapak Cahyo Prihadi, Direktur Monitoring dan Evaluasi Prakerja. Kemudian Bapak Hengki Sihombing, Direktur Operasi yang pada tahun 2021 juga merangkap sebagai Direktur Teknologi. Kemudian di sini ada Pak Samsu Sempena, Direktur Teknologi PMO Prakerja, dan juga Ibu Kuri Suditomo, Direktur Kemitraan Program Kartu Prakerja. Pada tahun 2021 sebagai Direktur Kemitraan Bapak Sumarna Abdurrahman, beliau juga bergabung di sini pada tahun 2021 full. Dalam tahun 2021 beliaulah yang in charge. Jadi di sini regenerasi dari program Kartu Prakerja itu juga terjadi dari manajemen pelaksana. Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin sangat sederhana, tapi saya ingin kita pay attention atau memperhatikan apa yang ada di slide. Yaitu Bapak dan Ibu bisa melihat teman-teman apa yang tampak di gadget yaitu di HP dan apa yang tampak di layar komputer, desktop atau laptop. Kalau teman-teman perhatikan dan teman-teman ini mungkin coba dari Google kemudian ketik prakerja, kemudian klik prakerja go.id atau langsung ketik prakerja.go.id, maka yang tampil adalah persis apa yang terlihat di layar. Jadi ini bukan mock-up, ini sungguh-sungguh terjadi. Produk prakerja itu adalah seperti yang tampak dalam layar pada judul di paparan saya. Kenapa ini kemudian saya taruh? Supaya kemudian kita semua memperhatikan itulah cara prakerja mencoba untuk berkomunikasi dan menjadi bagian dari sobat prakerja. Di situ teman-teman bisa lihat dari desain situsnya saja, warna, tulisan, bahasa yang pakai kata kamu, kemudian tokoh yang ditampakkan, perempuan muda, itu semua adalah audience atau target market atau sasaran utama dari program Kartu Prakerja. Kita berusaha merengkuh, tidak berjarak dalam komunikasi kita sejak dari halaman PMO Prakerja atau halaman program Kartu Prakerja. Jadi cara-cara yang sifatnya formal, dingin, berjarak itu kita hindari. Karena saya ingin kemudian sobat prakerja merasa nyaman mengakses situs dari program Kartu Prakerja. Karena program Kartu Prakerja komunikasi utamanya dilakukan secara online, engagementnya secara online. Sehingga bahasa yang mudah dengan cara-cara yang katakanlah atau tampilan yang mudah bisa menggait rekan-rekan sobat Kartu Prakerja itu menjadi sangat penting. Desainer ini adalah Pak Hengki Sihombing. Jadi semua ide dari ekonom yang memikirkan program seperti apa dituangkan dalam sebuah produk digital itu dilakukan oleh tim operasi dan teknologi yang dipimpin oleh waktu 2021 Bapak Hengki Sihombing. Next slide. Nah teman-teman selanjutnya yang terkait dengan paparan saya. Nah, bagian yang pertama, apa sebenarnya yang spesial dari tahun 2021? Tentu saja tahun 2020 itu adalah tahun pertama program Kartu Prakerja lahir. Ibarat bayi, dia baru lahir. Sekarang di usia yang kedua tahun, capaian apa dari bayi yang namanya program Kartu Prakerja ini? Capaiannya adalah impact evaluation. Impact evaluation ini ada riset-risetnya, sudah pernah dipaparkan dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Teman-teman bisa mengakses situs www.prakerja.go.id dan klik bagian publikasi. Di situ kemudian kita paparkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hasil dari kajian impact evaluation. Nah, impact evaluation ini sangat penting karena yang pertama adalah menjawab pertanyaan publik, pertanyaan kita semua, apakah program Kartu Prakerja efektif dalam mencapai tujuan yang dimandatkan dalam Perpres maupun Permenko program Kartu Prakerja. Jadi tujuannya itu sudah eksplisit disebutkan di Perpres dan Permenko, yaitu apa?
yaitu meningkatkan kompetensi, daya saing, produktivitas, dan mendorong kewirausahaan. Kata-kata ini kemudian diterjemahkan oleh para ekonom dalam bentuk riset dan ukuran variabel yang terukur. Itulah yang dilakukan impact evaluation. Tekniknya juga kemudian khusus. Nah, selanjutnya impact evaluation juga sangat penting karena siklus atau rangkaian proses dari input, proses, output, outcome, dan impact itu kemudian lengkap di tahun kedua. Teman-teman semuanya, kita semua yang bekerja di kebijakan publik, pasti kita tahu proses atau siklus atau rangkaian dari input, proses, output, outcome, dan impact ini. Teman-teman semuanya, input program Kartu Prakerja sama halnya dengan input program lain adalah anggaran pemerintah. Kemudian yang kedua, prosesnya adalah bagaimana anggaran ini kemudian bisa merekrut atau memproses peserta. Kemudian kalau prakerja itu memberikan pelatihan, bagaimana kemudian pelatihan ini dikurasi atau kemudian di-assess supaya kemudian layak untuk kemudian disajikan kepada para sobat Kartu Prakerja. Dan kemudian proses ini termasuk seleksi keseluruhan bisnis proses mulai dari hulu hingga hilir. Itu kemudian di-create di dalam program Kartu Prakerja. Nah, output dari program Kartu Prakerja adalah berapa banyak orang atau peserta yang telah terekrut. Kalau kita dari inputnya yang tahun 2021 adalah 21,2 triliun, diharapkan bisa merekrut kemudian 5,6 juta orang, ternyata kita melampaui itu, 5,9 juta orang. Ini kita rekrut pada tahun 2021. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita kemudian ukurannya adalah pelatihan, outputnya apa? Berapa banyak pelatihan yang ada di ekosistem prakerja. Tahun 2021 kita pernah mencapai lebih dari 1.900 jenis pelatihan. Dan kemudian berapa banyak lembaga pelatihan yang diundang masuk atau kemudian menyediakan pelatihan dari program Kartu Prakerja ini. Lebih dari 180 lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan ini masuk ke ekosistem, tidak serta-merta kemudian diambil pelatihannya oleh peserta, tetapi mereka harus bersaing dengan sehat dalam harga, kualitas, dan juga layanan kepada para penerima. Nah, kemudian sebagai outcome-nya adalah setelah sobat prakerja mengambil pelatihan dan kemudian terekrut, berapa banyak yang menyelesaikan pelatihan? Oh, ternyata angkanya juga bagus, 99%. Berapa banyak peningkatan pengetahuan yang terjadi? Oh, ternyata ada peningkatan dari pretest kepada posttest. Nah, jadi proses-proses ini semua terrecord di dalam program Kartu Prakerja. Jadi mulai dari orang mengakses situs sampai dia selesai, kita semua punya data terkait dengan perjalanan dari masing-masing peserta program Kartu Prakerja. Untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk memperbaiki. Nah, impact evaluation itu ada di ujung sendiri, yaitu apakah program ini berdampak dalam bentuk kebekerjaan, kewirausahaan, peningkatan pendapatan, inklusi keuangan, atau kemudian dalam bentuk misalnya saja satu lagi adalah kalau tidak salah sebentar, kewirausahaan, kebekerjaan, kemudian peningkatan pendapatan, inklusi keuangan. Banyak variabel yang kita lihat di situ termasuk food security dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah rangkaian dari proses yang namanya kebijakan, dari input hingga kemudian kepada impact. Nah, kita kemudian berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki reputasi besar, yang kokoh dalam hal pelaksanaan impact evaluation. Karena metodologi matters. Kalau kemudian garbage in, ya garbage out. Maka yang terjadi adalah di sini kita kemudian kolaborasi dengan JPAL Southeast Asia, yang terdiri dari peneliti-peneliti dari Harvard, MIT, dan lain sebagainya, yang terkenal dengan metodologinya yaitu Randomized Control and Treatment. Nah, jadi RCT ini dipakai untuk membandingkan antara penerima dan bukan penerima, yang dua-duanya itu sama-sama eligible. Tetapi satu kelompok menerima program Kartu Prakerja, satu kelompok belum menerima program Kartu Prakerja. Kemudian dianalisis apa dampaknya. Riset ini melibatkan 47.000 sampling. Jadi ini adalah riset besar, Bapak dan Ibu. Kalau menilai degree of freedom, derajat keyakinan atau confidence dari program dari riset ini sangat tinggi. Nah, hasilnya apa? Yang pertama adalah terkait dengan kebekerjaan. Dalam kebekerjaan kita melihat misalnya saja beberapa hasil di sini,
antara penerima dan non-penerima, ternyata penerima kartu prakerja 172% lebih banyak menggunakan sertifikat untuk melamar pekerjaan. Artinya apa? Ketika melamar pekerjaan ada dua kelompok, maka penerima kartu prakerja ini bisa menggunakan sertifikat, menunjukkan atau mensinyalkan apa yang dia kuasai, keterampilan apa yang dia kuasai. Kemudian peluang untuk memulai pekerjaan baru 18% lebih tinggi buat penerima kartu prakerja, kemudian untuk penggunaan internet juga ternyata lebih tinggi. Jadi digital literacy juga kita dorong menjadi hasil dari program kartu prakerja. Next adalah terkait dengan terkait dengan kewirausahaan. Untuk kewirausahaan hasilnya luar biasa. Jepal mencatat bahwa penerima kartu prakerja 30% lebih tinggi probabilitasnya untuk memiliki usaha, 12% lebih tinggi untuk menjadi pekerja mandiri, dan 8% lebih tinggi sebagai karyawan atau wirausaha. Nah, kemudian dalam hal pendapatan, ini Jepal mencatat bahwa penerima kartu prakerja mengalami peningkatan pendapatan per bulan Rp122.500. Teman-teman tahu bahwa bantuan bagi penerima kartu prakerja untuk berlatih adalah 1 juta. 1 bulannya sudah naik 122.000, kalikan 12 sudah lewat dari 1 juta. Jadi pikiran kita pasti sudah berpikir return on training investment kita itu berapa, sangat tinggi. Nah, kemudian hasil yang lain adalah Jepal menemukan penerima kartu prakerja ternyata less likely untuk berutang kepada siapapun ya, ketika mereka mengalami kesulitan keuangan. Karena apa? Uang insentif dari program kartu prakerja dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak, tanpa membuat mereka harus berutang kepada siapapun. Nah, kemudian program kartu prakerja juga meningkatkan ketahanan pangan, karena di masa pandemi tahun 2021 kita tahu bahwa ada gelombang kedua dari corona, yaitu dengan Delta. Kemudian selanjutnya 21% meningkat pembelian asetnya. Karena itu teman-teman, kalau orang itu membeli aset seperti ternak, misalnya saja seperti sepeda atau sepeda motor untuk mencicil utang dan lain sebagainya, kita pahami bahwa ini pun juga cukup produktif untuk kegiatan ekonomi mereka. Selanjutnya adalah peran dari program kartu prakerja dalam mendorong inklusi keuangan. Ternyata di sini Jepal menemukan bahwa sebanyak terjadi peningkatan 53% dari penerima kartu prakerja memiliki rekening e-wallet, dan kemudian 40% lebih tinggi ada kecenderungan untuk belanja online dengan e-wallet. Ini adalah ukuran-ukuran inklusi keuangan, karena belanja online itu banyak di antara sobat kartu prakerja membeli online bahan baku atau material untuk dijual kembali, sebagian untuk reseller, sebagian adalah untuk produksi. Nah, selanjutnya teman-teman, riset yang kedua dari lembaga yang juga kredibel adalah dari Presisi Indonesia. Kalau tadi Jepal didanai oleh mitra-mitra, seperti misalnya saja Foundation Bill and Melinda Gates Foundation, Australian Government atau USAID, ini riset dari Presisi Indonesia didanai oleh UNDP, pemerintah Jepang, dan Kementerian Keuangan. Jadi PMO program kartu prakerja tidak mendanai Rp1 pun dari impact evaluation untuk menjamin independensi dari hasil analisis mereka, bukan jeruk makan jeruk. Kalau kemudian kita danai, orang pasti akan berpikir itu kan didanai oleh bohirnya PMO, mungkin kemudian jadi bias. Enggak, ini semuanya didanai oleh eksternal. Kita Rp0 dalam kemudian riset-riset impact evaluation ini. Nah, riset oleh Presisi Indonesia hasilnya intinya adalah senada dengan hasil riset dari Jepal. Menariknya di sini, risetnya Presisi itu melihat siapa sih sebenarnya yang mengalami peningkatan kompetensi lebih tinggi, overall meningkat kompetensinya. Tapi siapa yang lebih tinggi, perempuan atau laki-laki? Di sini ternyata perempuan. Jadi ini membacanya teman-teman adalah perempuan penerima kartu prakerja versus perempuan bukan penerima kartu prakerja. Satunya lagi adalah pria penerima kartu prakerja versus pria bukan penerima kartu prakerja. Ternyata peningkatannya lebih tinggi untuk perempuan. Sama halnya dengan luar Jawa dan Jawa. Ternyata luar Jawa lebih tinggi. Mungkin karena kompetensi dari orang di Jawa sudah lebih tinggi sehingga secara persentase juga peningkatannya menjadi lebih terbatas. Tapi inilah hasil dari program kartu prakerja yang tadi oleh Pak Menko katakan inklusif dan ternyata meningkatkan kompetensi dari kelompok-kelompok minoritas. Nah, kemudian juga terdapat peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan wirausaha secara statistik signifikan.
Selanjutnya adalah riset presisi juga melihat dampak prakerja positif signifikan terhadap pendapatan, dan ini kalau tadi si JPAL menemukan 122.000 per bulan peningkatan pendapatan per bulannya, di sini presisi angkanya lebih besar lagi, yaitu antara 200 sampai dengan 300.000 rupiah per bulan. Nah, tapi teman-teman sekali lagi, kita tentu saja senang melihat hasil ini karena kalau per bulan naiknya seperti ini, maka return on training investment yang dilakukan oleh pemerintah lewat program Kartu Prakerja ini sangat-sangat katakanlah menghasilkan dampak ekonomi maupun sosial yang luar biasa. Nah, kemudian dilihat dari aspek gender, ternyata peningkatan pendapatan antara laki-laki dan perempuan juga lebih tinggi di perempuan. Kemudian teman-teman, selanjutnya adalah Presisi Indonesia juga menemukan dampak positif dari program Kartu Prakerja terhadap inklusi keuangan sama dengan hasilnya JPAL, dan itu menunjukkan dari surveinya mereka yang kepada 2.000 orang itu, mereka menemukan 80% dari penerima ternyata belum pernah punya rekening bank maupun e-wallet. Angkanya jauh lebih tinggi daripada survei evaluasi dari PMO Kartu Prakerja yang angkanya cuma dalam tanda kutip 30%, 28-30%. Nah, kemudian juga Presisi menemukan bahwa terhadap aspek produktivitas, ternyata program Kartu Prakerja sangat tinggi dampaknya kepada mereka yang usianya muda, ada di Jawa, dan relatif pendidikannya tinggi, dalam arti SMA ke atas. Kemudian presisi, menarik sekali yang terakhir, temuan presisi, walaupun program Kartu Prakerja adalah bukan program yang ditargetkan khusus untuk kelompok miskin, ternyata banyak peserta dari program Kartu Prakerja berasal dari kelompok miskin, yaitu 40% terbawah dari piramida sosial. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan bahwa impact evaluation yang 2 kajian ini selesai tahun 2021, padahal prakerja mulai tahun 2020. Kalau kita menunggu evaluasi sampai impact evaluation itu selesai, terlalu terlambat. 2 tahun sudah berjalan, padahal prakerja itu kecepatan dan jumlah peserta yang diusung oleh program Kartu Prakerja itu sangat besar. Karena itu manajemen pelaksana program Kartu Prakerja sangat memperhatikan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, selain dari survei dari manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. Bedanya survei dengan impact evaluation adalah survei itu memotret, tapi tidak mengatakan sebab akibat. Sedangkan kalau impact evaluation itu sudah sebab akibat dan dalam situasi yang tadi membandingkan antara penerima dan non penerima. Supaya kita paham apa yang bisa dilakukan oleh survei, kenapa survei tidak cukup, dan kita kemudian ngotot sampai dengan kemudian impact evaluation. Nah, jadi teman-teman, bulan Mei, 1 bulan pelaksanaan program Kartu Prakerja, kita sudah mengundang TNP 2K untuk melakukan rapid assessment terhadap program Kartu Prakerja. 1 bulan pelaksanaan. Waktu itu penerimanya masih 168 ribuan, itu kemudian TNP 2K sudah kita minta untuk melakukan rapid assessment, supaya ngecek kita itu off track atau on track. Ternyata hasilnya on track. Setelah itu teman-teman, ternyata Bank Dunia melakukan survei yang kita tidak ketahui, tapi kemudian Bank Dunia melaporkan hasilnya kepada kita. Ternyata pedagang online di Bukalapak banyak sekali yang menerima Kartu Prakerja. Kemudian Bank Dunia melakukan di Shopee, hasilnya juga sama. Menariknya lagi teman-teman, survei yang dilakukan oleh BPS, lembaga independen jelas, dengan sampling yang sangat besar, juga menemukan program Kartu Prakerja ternyata meningkatkan keterampilan kerja dari para penerimanya, angkanya sampai 91%. Kemudian tentu saja di sini saya mengucapkan terima kasih Mas Arya, Mas Fajar yang waktu itu juga melakukan survei program Kartu Prakerja. CSIS melakukan survei dan hasilnya juga bagus, kemudian Cyrus Network juga sama. Jadi hasil-hasil itu ternyata mengatakan kesimpulan yang senada. Ini memperkuat, kalau itu hanya 1 survei kita nggak bisa memperbandingkan, tapi kalau ini sudah banyak survei, kesimpulannya kok itu saja. Kami kemudian agak yakin we are on the right track, karena itu kita jalan terus dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, next slide, ini adalah survei yang dilakukan oleh PMO Kartu Prakerja. 1 tahun kita melakukan 3 kali survei terhadap penerima pada tahun yang berjalan. Hasilnya adalah dalam aspek pelatihan, lebih dari 90% penerima mengatakan saya meningkat skillnya, baik itu skilling, reskilling maupun upskilling. Menariknya teman-teman,
pada tahun 2021, jumlah penerima kartu prakerja itu 5,9 juta orang, yang menjawab survei 5,1 juta orang. Jadi ini kalau dibilang bukan sampel ini sudah ya populasi. Jadi apa yang terefleksi dalam survei memiliki derajat confidence yang sangat besar, itulah konklusi secara umum. Saya mohon teman-teman semuanya, masyarakat, untuk bisa kemudian membandingkan antara anecdotal evidence dengan survei dan itu, bukti ilmiah. Karena kalau anecdotal evidence itu tetangga saya, dia menganggur, dia ikut prakerja dan dia tetap menganggur, itu tetangga Anda, satu orang. Tapi kalau survei, tadi kita memotret banyak orang. Kalau impact evaluation itu sudah membandingkan antara penerima dan non-penerima dalam jumlah sampel yang itu bisa digunakan untuk pengambilan kesimpulan dari jumlah populasi yang besar. Jadi saya pingin teman-teman kemudian kita paham lah yang dilayani program kartu prakerja besar, tidak semuanya berhasil, ada penerima kartu prakerja yang tidak berhasil, kita akui itu. Tetapi secara umum kita melihat mayoritas 90% lebih mengatakan keterampilannya adalah meningkat. Kemudian untuk insentifnya 89% digunakan untuk membeli bahan pangan. Jadi semi bansos itu benar karena kita kemudian menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat waktu itu susah, tidak bekerja atau berhenti bekerja, terpaksa berhenti bekerja, butuh untuk melanjutkan hidupnya. Karena itu terefleksi dalam survei 89% dari penerima menggunakan untuk bantuan biaya hidup, menopang bahan pangan, dan 69% menariknya adalah untuk modal usaha. Mereka beli gerobak, mereka beli panci, mereka beli alat masak, mesin jahit, kemudian bibit lele, bibit ayam, dan lain sebagainya untuk modal usaha mereka. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Program Kartu Prakerja berdampak positif atau efektif. Yang kedua adalah pelatihan maupun bansos dari program Kartu Prakerja sama-sama bermanfaat. Saya ingin kita rest di sini, pegang konklusi ini. Karena ini sudah secara ilmiah dan juga secara berulang muncul di survei. Nah, selanjutnya teman-teman, apa sih yang membuat program Kartu Prakerja kok bisa efektif? Jawabannya adalah sebagai berikut. Oke, prakerja ini bisa efektif karena policy dan operational excellence. Kebijakannya sudah bagus, tapi kalau kebijakan bagus saja tanpa didampingi atau ditemani oleh bagusnya dalam sisi operasi, maka itu menjadi tidak bagus. Jadi kebijakan bagus saja nggak cukup. Karena apa? Kita harus memastikan program itu terdeliver sampai ke rakyat dengan bagus. Ini yang saya observasi mungkin banyak program-program yang itu masih belum bagus dalam aspek operasinya. Niatnya bagus, polisinya bagus, tapi eksekusinya kemudian di lapangan menjadi berbeda. Nah, teman-teman sekalian, operational excellence ini mencakup apa saja? Yang pertama adalah soal pendaftaran peserta, yang kedua adalah soal seleksi pelatihan, jadi pelatihannya bagus atau tidak, yang ketiga soal penyaluran insentif, kemudian yang keempat adalah penyediaan informasi lowongan kerja. Jadi dari supply side sampai dengan demand side itu sudah terkoneksi, semuanya ada di prakerja. Dan kenapa kita bisa melakukan ini? Karena kita menggunakan cloud computing technology. Kita adalah program pemerintah pertama yang menggunakan cloud. Dan kemudian cloud ini kenapa dipilih? Karena cepat, mudah, murah, aman, andal, berskala luas, gampang banget di scale up teman-teman. Jadi kalau misalnya pas buka batch rame, server kita butuh banyak, naikin. Nanti sepi, kita turunin. Sehingga apa? Biayanya menjadi sangat-sangat murah. Beda dengan server on-premise. Nah, kemudian teman-teman, inilah user journey dari program Kartu Prakerja. Ini benar-benar yang tampak di gadget, bukan mock up. Ini benar-benar, kalau peserta Kartu Prakerja, sobat prakerja pasti bisa bilang, emang itu, gitu, yang tampak di gadgetnya teman-teman. Teman-teman bisa melihat desainnya, prosesnya sangat-sangat memperhatikan ya tadi kebutuhan dari sobat Kartu Prakerja. Yang sebelah kiri itulah halaman depan kita, sangat ramah. Kemudian yang tengah itu adalah tren dari lowongan pekerjaan setiap bulan diupdate. Kita gunakan integrasi dengan 3 job portal untuk menyediakan itu. Sehingga kita tidak kemudian ngawur, pelatihan apa yang disediakan di prakerja itu pasti pelatihan yang sesuai dengan tren lowongan kerja. Bukan pikiran-pikiran kita atau hipotesis kita, tapi sudah ada informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, itulah pendaftaran. Pendaftarannya online 24 jam, 7 hari dalam seminggu.
Kemudian yang keempat itu adalah kartu prakerja itu bukan kartu fisik ya teman-teman ya. Kita tidak ada ongkos pencetakan kartu yang 25.000 kemudian masih kirim kartu kepada jutaan orang, waduh itu ongkos semua itu. Yang terjadi adalah program kartu prakerja hanya 16 angka seperti halnya kartu kredit untuk dikopas nantinya ketika membayar pelatihan yang ada di ekosistem prakerja. Nah kemudian di situ kita juga memberikan rekomendasi pelatihan apa yang cocok dengan profil kita, misalnya Denny usia 40-an dari Jawa, pendidikannya misalnya saja SMA, maka pelatihan yang tipikal atau cocok untuk Denny adalah ini, menggunakan machine learning. Kemudian yang terakhir adalah begitu saya misalnya saja mengambil pelatihan menjahit atau pelatihan kemudian membuat memasak dan segala macam, maka lowongan pekerjaan yang membutuhkan skill menjahit, misalnya saja ada sebuah pabrik konveksi, kemudian atau sepatu membutuhkan tenaga penjahit, itu kemudian akan langsung muncul di dashboard saya. Dan kalau saya kemudian mau daftar, tinggal klik untuk kemudian didirect kepada job portal mitra kita, dan saya bisa attach sertifikat yang sudah dalam bentuk digital untuk melamar pekerjaan. Jadi teman-teman bisa bayangkan di program Kartu Prakerja, probabilitas orang untuk melamar pekerjaan itu jadi banyak, dan kemudian kemungkinan suksesnya menjadi lebih besar. Nah teman-teman sekalian, aspek-aspek ini ada di buku semua. Pertama adalah aspek pendaftaran peserta, di mana itu on demand dan 24 jam 7 hari dalam seminggu. Hasilnya adalah prakerja inklusif, statistiknya ada di situ. Teman-teman tadi kan Pak Menko sudah sampaikan, jadi kita melihat bahwa penerima kartu prakerja misalnya saja ternyata sebagian besar itu belum pernah ikut pelatihan. Angka ini cocok dengan angka Sakernas. Kemudian selanjutnya adalah dari aspek pelatihan. Aspek pelatihan ini teman-teman bervariasi, berkualitas, dan kemudian bebas memilih. Di sini para asesor dari UI, UGM, UNER, dan lain sebagainya melakukan assessment terhadap pelatihan yang akan masuk di program Kartu Prakerja dengan menggunakan 52 indikator. Jadi ini bukan pelatihan ecek-ecek yang asal bisa masuk, nggak bisa. Kita tahu kok dari sejumlah yang didaftarkan atau ingin masuk ke program Kartu Prakerja, yang lolos hanya 32%. Jadi itu adalah proses assessment yang dilakukan. Nah setelah masuk di ekosistem program Kartu Prakerja, ada pemantau-pemantau yang memantau dengan 40 indikator pemantauan. Ini yang memantau universitas yang berbeda lagi, ada IPB, ada UMM, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya teman-teman, untuk jumlah dan kualitas, di sini pelatihan prakerja jumlahnya banyak, kemudian mereka mengatakan ternyata peserta Kartu Prakerja 94% mengatakan oh ini sesuai dengan minat dan ratingnya sangat tinggi yaitu 4,9 dari skala 5. Dan yang bagus adalah 88% dari peserta itu tahu tentang fitur rekomendasi pelatihan dan memanfaatkannya. Selanjutnya adalah hasil pembelajarannya juga bagus teman-teman, karena pretestnya itu skornya 53, kemudian posttestnya itu adalah 68, sehingga meningkat secara statistik signifikan. Dan 99% dari peserta Kartu Prakerja menyelesaikan pelatihan. Kita men-tracking ini. Nah teman-teman, selanjutnya adalah terkait dengan penyaluran bantuan, aspek penyaluran bantuan. Ini Pak Menko berkali-kali menyebutkan bahwa penyaluran bantuan di prakerja itu sangat inovatif, yaitu dari Bendahara Umum Negara, Ibu Sri Mulyani, itu langsung ke peserta. Prakerja ini seperti menyediakan jalan tolnya, jadi tidak mampir kemana-mana dulu. Nah yang terjadi adalah teman-teman, ini tadi disebutkan oleh Ibu Satu Kakonen, bahwa pelatihan di prakerja ini menggunakan mekanisme pembayaran government to person yang paling advance. 3.0, artinya apa? Memberikan pilihan dan kemudian proses onboarding atau verifikasinya itu bisa dilakukan langsung secara digital atau secara online. Dan peserta Kartu Prakerja bisa memilih rekeningnya sendiri, apakah itu di BNI, BCA, OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Bebas memilih. Terus saya tahu nih, beberapa teman-teman bertanya, terus kalau kemudian biaya pelatihan saya itu sisa ada 100.000, 50.000, itu dibawa kemana? Jangan berpikir PMO korupsi ya. Semua, bahkan sisa Rp1 pun ini kita nihilkan, kita kembalikan semuanya ke rekening kas umum negara, kembali lagi kepada Ibu Sri Mulyani. Jadi kita bisa meng-create sistem. Kalau Anda tidak memanfaatkan semua bantuan pemerintah, kita tarik semuanya pada akhir tahun kembali ke negara untuk bisa digunakan bagi penerima Kartu Prakerja yang lain. Jadi jangan mikir PMO ngantongin, enggak ada itu. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya adalah terkait dengan
Oke, sistem penyaluran bantuan di sini 100% ter-KYC dan milik peserta. Jadi ini ada verifikasi, bukan berarti kemudian teman-teman bisa menggunakan akun-akun e-wallet yang tidak terverifikasi. Kemudian 28% belum pernah ikut atau memiliki rekening maupun dompet digital, dan 98% dari penerima itu puas loh dengan cara pembayaran yang ada di Prakerja karena tepat sasaran, praktis, kemudian transparan dan tanpa potongan. 600 ribunya itu bulat let-let, enggak ada itu jadi 550 ribu untuk biaya administrasi, biaya antar-antar, itu enggak ada. Karena semuanya kemudian digital. Nah teman-teman, selanjutnya adalah terkait dengan informasi lowongan kerja yang ada di Prakerja. Itu sudah ada lowongan pekerjaan lebih dari 5.500 nongol pada tahun 2021. Pada tahun 2022 ada lowongan pekerjaan yang lain. Itu adalah lowongan pekerjaan yang valid. Karena begitu sudah lewat waktu, kalau tidak salah durasinya 1 atau 2 bulan, itu kita take down. Itu karena kita kemudian berpikir bahwa ini pasti lowongan pekerjaannya sudah terisi. Kemudian jadi ini selalu ada lowongan-lowongan pekerja baru. Dan 63% dari peserta yang tahu tentang fitur rekomendasi pekerjaan dan melamar ternyata dipanggil wawancara. Nah, yang terakhir teman-teman adalah bagian ketiga, prinsip apa sih yang melatar belakangi diciptakannya proses di belakang program Kartu Prakerja. Ini saya banyak mengundang mahasiswa S2, Magister Ekonomika Pembangunan atau Kebijakan Publik, supaya teman-teman ini tahu, mendesain policy itu harus bagus, rasional, bisa dilakukan. Tapi yang penting adalah mengimplementasikannya, itu kemudian juga harus bagus sehingga sampai di rakyat itu dengan produk itu bagus. Yang jagoan kayak gini itu orang-orang swasta. Kalau bikin produk, dipastikan kemudian konsumennya happy dengan itu, bahkan ada after sales untuk kemudian dilayani. Yang jago itu adalah orang-orang swasta. Karena itu memang di PMO Kartu Prakerja banyak sekali talenta-talenta dari swasta yang kita ambil. Supaya apa? Bisa kemudian melakukan transformasi layanan publik dengan jauh lebih bagus. Nah, tapi kemudian dibalik kita pingin bagus pasti ada kerepotan. Ngapain sih kita mau repot? Pertanyaannya kayak gitu. Kok niat banget gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ada 5 prinsip dibalik itu semua. Yang pertama adalah tentu saja kita tidak mau sekedar, teman-teman. Kita itu ingin punya empati. Apa-apa tuh empati. Apa sih yang menjadi pain point atau penderitaan dari para penerima Kartu Prakerja? Oh, mereka misalnya literasinya terbatas. Ya udah, jangan panjang-panjang kalimatnya. Oh, mereka kemudian pingin dapat kerja. Oke, karena itu kita create lah proses di mana kita integrasi dengan job portal supaya ada informasi lowongan kerja dan seterusnya. Teman-teman, empati ini juga diwujudkan dalam bentuk investasi PMO Kartu Prakerja di contact center. Teman-teman semuanya, jumlah telepon masuk tahun 2021 mencapai 850.000 telepon. Tadi di video ditunjukkan. Artinya apa? Kita tuh serius loh. Kalau ada orang tanya atau orang itu mengeluh atau protes, we are ready. Telepon ini dari Senin ke Senin nggak ada berhentinya. Sabtu Minggu kita operasi dari jam 8 sampai jam 8. Saya tahu Lebaran itu kita buka mulai dari jam 12. Nah, selanjutnya kemudian teman-teman, kita juga paham tidak semuanya orang nyaman telepon. Teleponnya ini by the way gratis. Tapi kemudian ada juga yang lewat chat. Jumlah chat dari live chat yang masuk di tahun 2021 hampir 10 juta chat. 9,9 juta. Kemudian yang pakai formulir, yaitu formulir online, itu sebesar hampir 2 juta orang. Dan tingkat kepuasannya kita lihat nih, ini sangat tinggi. Dan ini di atas rata-rata kalau nggak salah industri keuangan. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita serius loh ngajarin customer service kita, men-treat customer service kita supaya kemudian melayani dari penerima Kartu Prakerja dengan sebaik-baiknya. Dan 3 channel ini integrated ada di dashboardnya operasi, setiap hari secara real time top 5 keluhan itu apa. Sehingga begitu ada masalah, kita kemudian bisa langsung selesaikan, tanpa lama-lama. Itulah agility yang ada di Prakerja. Karena itu, engineer-engineer yang ada di Prakerja ini bukan vendor. Mereka ini adalah tenaga ahli yang 100% full time bekerja di PMO Kartu Prakerja. Ada masalah server jam 10 malam, Maulana dan Mas Hengki, sekarang Pak Samsu, siap untuk kemudian segera kasih solusi. Jadi bukan vendor. Kalau vendor mungkin, mas, server saya ada masalah, kok lemot. Sebentar ya Bu, nanti saya cek, saya sedang mengurusi klien A. Ibu adalah klien B. Nah ini kan penerima Kartu Prakerja akan tertunda dan masalah itu kemudian akan muncul dan pasti Instagram kita akan digeradak dengan keluhan.
Jadi teman-teman semuanya, itulah PMO Kartu Prakerja itu terdiri dari tenaga ahli yang 100% dedicated bekerja hanya untuk program Kartu Prakerja. Kemudian yang kedua, pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Jadi kalau teman-teman mengenal atau mendengar pentahelix, kita actually melakukannya. Kemudian yang ketiga, persaingan antar pelaku usaha itu sangat bagus. Untuk apa? Create innovation. Jadi tidak ada ibu A mendapat lembaga pelatihan B, itu kemudian dapat jatah melatih sekian, sudah pasti, enggak. Kalau kamu hanya sekedar dapat SIM, tapi kamu dapat penumpang atau tidak, itu urusan kamu. Jadi banyak juga lembaga pelatihan yang kemudian belum mendapatkan klien. Artinya mereka harus bekerja lebih keras, mungkin menurunkan harga, melakukan promosi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah keputusan harus berbasis data, ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Kalau tidak berdasar data, nanti berdasarkan emosi atau sentimen sesaat atau pressure itu menjadi kurang bagus. Jadi harus berbasis pada data dan keputusan ini baik di PMO maupun di tempatnya policy. Selanjutnya juga tentu saja harus akuntabel. Karena tidak ada akuntabilitas ya tidak ada kepercayaan. Kita pasti tidak akan survive lah dari audit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga. Nah, lesson learn-nya apa? Bahwa prakerja bisa seperti ini, izinkan saya berbagi ya, saya bukan ahli public policy, saya hanya supir bis gitu ya, bis dengan 5,6 juta orang gitu. Yang pertama adalah mandat yang kuat, bahwa program Kartu Prakerja ini mandatnya adalah dari Bapak Presiden, idenya dari Bapak Presiden, dan dituangkan dalam Perpres. Kemudian dari Perpres dituangkan dalam Permenko dan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi leg spesialis, itu lesson learn-nya, kenapa prakerja bisa sejauh ini. Kedua adalah policy excellence. Karena apa? Pak Erlangga memimpin komite 14 menteri untuk kebijakan program Kartu Prakerja. Pak Erlangga ini dan timnya luar biasa sekali, karena masukan atau temuan yang kita dapatkan, PMO temukan ya, dan kemudian Pak, ini kayaknya policy-nya perlu diubah seperti ini karena alasan begini begitu, berbasis data. Beliau merespon dan mengakomodasi. Jadi policy agility itu ada, tidak hanya operational excellence dengan agility-nya, tetapi dari sisi policy-nya juga ada agility. Perpres sudah direvisi 1 kali, nanti untuk skema normal akan direvisi kembali. Permenko sudah direvisi dari Permenko 3 sudah dua kali revisi, jadi akan tentu saja nanti ada revisi lagi yang keempat. PMK sudah direvisi 1 kali. Artinya adalah sisi policy itu mau untuk kemudian agile juga. Ini penting karena yang agile jangan hanya swasta doang atau PMO doang dalam hal ini, tapi dari sisi kebijakan juga agile. Kemudian yang ketiga, data driven. Data menginformasikan apa, kita kemudian lakukan iterasi berdasarkan data dan berdasarkan kayaknya lebih baik kalau dilakukan begini, perbaikan-perbaikan, dan kita kemudian agile. Nah yang keempat, penggunaan information technology. Karena yang kita layani bukan 100 orang atau 1000 orang yang saya bisa monitor. Jadi kalau itu seluruh Indonesia, ya kita harus pastikan information technology kita jago untuk kemudian bisa mengcapture seluruh user journey dari masing-masing peserta. Untuk kemudian kita pelajari, untuk kita memperbaiki services. Yang kelima tentu saja partnership. Nah terakhir rencana ke depan dari PMO apa? Bahwa untuk merealisasikan misi prakerja yaitu menciptakan learning ecosystem yang terintegrasi dan relevan berbasis pada kemitraan multi pihak, maka satu, ini saya buka saja karena teman-teman juga sudah tahu, kita sedang menyiapkan pelatihan offline dan blended learning di beberapa wilayah di Indonesia, beberapa dulu ya teman-teman ya, kita baby step dulu supaya kemudian bisa dilaksanakan dengan bagus, belajar dari proses itu, dan baru kemudian akan diperluas ke tempat lain. Kemudian yang kedua, kerjasama pelatihan yang berbasis non-APBN supaya kita kemudian bisa lebih fleksibel dan melayani mereka yang belum terlayani. Dan kemudian yang ketiga adalah menambah fitur yang bermanfaat bagi para program Kartu Prakerja dan user kita. Demikian paparan dari saya harap ini kemudian buku tahun 2021 bisa menjadi bahan untuk dikaji dan menjadi dokumentasi atas perjalanan program Kartu Prakerja di Indonesia. Demikian, terima kasih Kartu Prakerja untuk Angkatan Kerja Indonesia yang lebih cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.